Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan, entalpi peruraian dan entalpi pembakaran. Oke. Baik, perubahan entalpi. Perubahan entalpi pembentukan standar ini adalah perubahan entalpi yang terjadi perubahan yang terjadi pada pembentukan satu mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan 298 Kelvin. 298 Kelvin itu sama dengan 25 derajat Celcius ya. Jadi pada 25 derajat Celcius misalnya ini membentuk gas karbon dioksida, ini 1 mol, koefisiennya 1. Ini adalah dari arang itu adalah padat atau grafit, oksigen, gas. Jadi ini koefisien yang dibentuk, yang di sini tuh harus 1. Ya, angka 1 nggak dituliskan. Jadi kalau membaca persamaan termokimia, ini persamaan termokimia, ini bisa dibaca adalah dalam pembentukan 1 mol gas karbon dioksida dari unsur-unsurnya dibebaskan kalor sebesar 393,5 kilojoule. Jadi ini kalau dibaca ya. Jadi mungkin kalau ini saya tuliskan aja di sini untuk belajar. Jadi dibaca. Jadi kalau ada persamaan ini, bacanya adalah ini dibaca untuk membentuk 1 mol gas karbon dioksida ya, dari unsur-unsurnya pada 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Ini karena ini min, maka sini adalah dibebaskan kalor sebesar ini 393,5 kilojoule. Jadi kalau ada tanda negatif itu kalau dibaca adalah dibebaskan. Itu adalah reaksi eksoterm. Oke. Sekarang kalau diketahui delta HF dari H2O liquid min 286 kilojoule per mol, persamaan reaksinya kayak apa? Jadi ini oke, air koefisiennya 1, delta H negatif berarti ini delta H, tulis saja sini min 286 kilojoule. Nah gitu, ini nggak usah pakai delta HF, udah gini ini udah tahu. Unsurnya adalah hidrogen tuh dalam keadaan gas, ditambah sama oksigen itu juga gas. Koefisien harus disetarakan, hanya di kanan 2 H hidrogen, di kiri 2 sudah sama. Oksigen di kanan 1, kiri 2, agar sama berarti ini adalah kali setengah. Ini persamaan inilah yang dimaksud ya, yang diminta di sini nih ya. Ini contoh aja nih, contoh. Oke. Baik. Sekarang yang di bawah ini delta HF dari gas propana C38 gas adalah min 104 kilojoule per mol. Jadi kalau dibaca ini pada pembentukan 1 mol gas propana dibebaskan kalor sebesar 104 kilojoule. Kalau ditulis persamaan reaksinya adalah ini. Unsurnya C38 adalah dari karbon, C solid, karbon itu kan solid ya, ditambah hidrogen gas menjadi C3H8 gas.
C-nya disamakan, ini berarti adalah 3, di sini adalah 4. Delta H-nya adalah sama dengan min 104 kilojoule. Ini persamaan termokimianya adalah ini. Ini contoh yang kedua. Ini contoh 1 ya. Oke, ini adalah perubahan entalpi pembentukan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Diketahui persamaan reaksi, ini contoh 3. Jadi biar lebih paham ya. Contoh ini yang ketiga. Nitrogen ditambah 3 hidrogen membentuk 2 amonia delta H-92 kilojoule. Ini yang ditanyakan adalah delta H dari amonia berapa. Yang namanya delta HF itu harus 1 mol. Ini kan harus, ini adalah 1 mol. Isinya berapa? Kita lihat sini nih. Oke ya. Angka 2 ini punya makna. Oke. Berarti ini 2 mol, ya 2 mol. Mol itu satuan jumlah ya. 2 mol NH3 ini delta H-nya adalah min 92 kilojoule. Sekarang kalau ini 1 mol, yang dimintakan 1, yang delta F itu adalah 1. Berarti delta H-nya adalah ya min 92 dibagi 2 kilojoule sama dengan min 46 kilojoule. Ini masukkan ke sini nih. Oke ya, ini adalah min 46 kilojoule ya. Jadi makna dari produk yang dibentuk angka itu adalah menunjukkan jumlah molnya. Oke, saya kira tidak sulit. Ini bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Sekarang adalah entalpi perurean atau delta HD. Delta HD ini adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi delta HD itu adalah lawannya delta HF. Oke. Kita tuliskan kembali yang tadi. Kalau CO2 tadi kan C grafit ya atau solid. C grafit atau solid sama ditambah oksigen jadi CO2 gas. Delta H sama dengan adalah min 393,5 kilojoule ya. Min 393,5 kilojoule. Kalau sebagai perurean maka dibalik jadi ini. Itu ya. Ini. Baik. Sekarang delta HF dari NaCl adalah min 411 kilojoule per mol. Persamaan reaksi perureannya kayak apa? Pembentukannya dulu kita tulis dulu pembentukannya. Ini kalau ini kita tuliskan di sini dulu ya. Membentuk. Nah, membentuk. Berarti ini adalah NaCl, natrium klorida. Oh, ini adalah yang fase liquid ya, yang cair. Tapi bukan larutan ini, yang fase liquid. Ini sama delta H-nya adalah min 411 kilojoule. Dari unsur-unsurnya. Ini nih. Kita hapus. Ini kita hapus yang rapi ya. Ini liquid. Nah, oke. Dari unsur-unsurnya. Natrium solid. Jadi logam natrium itu adalah padat solid ditambah unsurnya adalah klorin Cl2 gas. Karena di sini cuma 1, sini adalah kasih koefisien setengah. Inilah membentuk 1 mol natrium klorida deltanya ini. Sekarang
jawab pertanyaan ini berarti jawab peruraiannya adalah dibalik sini nih, berarti natrium klorida liquid diuraikan menjadi Na solid ditambah setengah Cl2 gas. Ini delta H-nya adalah jadi positif 411 kilojoule ya. Ini yang dimaksud. Sekarang delta HF asam sulfat min 813,8 ini membebaskan kalor. Peruraiannya kayak apa? Sama dengan yang sini tadi ya. Tulis dulu anunya ya. Berarti sini 2 gas ditambah S solid ditambah oksigen gas membentuk H2SO4 liquid. Delta H-nya adalah min 813,8 kilojoule atau membebaskan kalor sebesar 813,8 kilojoule. Koefisiennya samakan, ini berarti adalah angka 2. Ini adalah pembentukan. Kalau yang ditanya peruraian berarti tinggal dibalik. Di sini adalah ini. Oke, ini terlalu mepet, izinkan saya bawa ke atas. Kita pindah ke atas. Ya, tempatnya enggak ada. Berarti adalah asam sulfat liquid uraikan menjadi gas hidrogen. Hidrogen jangan H saja ya. H2 tambah S belerang itu solid. Belerang itu bukan cair, bukan aqueous. Tambah oksigennya 2 gas. Delta H-nya ini delta H sama dengan positif 813,8 kilojoule. Inilah persamaan peruraian. Menguraikan 1 mol. Nah, gitu ya. Oke. Saya kira tidak susah, silahkan nanti kalau belum paham diulang-ulang ya. Dilihat videonya berulang-ulang. Yang terakhir adalah perubahan entalpi standar delta H 0. Entalpi pembakaran standar. Jadi dalam termokimia tidak lepas sama pembakaran. Apakah pembakaran itu? Sini kita sambil baca. Perubahan entalpi yang terjadi. Ini perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat secara sempurna dalam keadaan standar. Misalnya nih, gas metana, ya ini di sini nih, yang di sini nih, ini harus 1 mol nih ya. Koefisien harus 1 yang depan ya. Koefisien di sini harus 1. 1 mol gas metana dibakar sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air. Delta H-nya adalah min 802, artinya adalah membebaskan kalor. Apa? Membebaskan kalor. Jadi ini kalau kita lihat 1 mol metana ini delta H-nya adalah min 802 kilojoule. Artinya 1 mol metana yang dibakar ini adalah delta H-nya adalah min 802 atau dibebaskan kalor sebesar 802 kilojoule ya. Gitu ya. Jadi misalnya di sini 2 mol gas metana berarti berapa delta H-nya? Ya kalikan 2 berarti min 1604 kilojoule. Sekarang ada ini gas asetilin dibakar. Perhatikan ini koefisiennya. Ini ada angka 2. 2 langsung lihat di sini nih. Delta H-nya adalah min 2600 kilojoule. Berarti
Kalau 1 berapa? Ini kalau 1 ya. Jadi kalau 1 mol C2H2 berarti nanti delta H-nya adalah kalau 2 kan sekian ya. Jadi kalau 2 mol C2H2 itu adalah delta H sama dengan min 2600 kilojoule. Kalau dibagi 2 berarti adalah min 1300 kilojoule ya. Berarti ini adalah delta Hc. Nah, delta Hc dan C2H2 ini 1 mol adalah sebesar min 1300 kilojoule. Jadi untuk 1 mol begini nih. Jadi koefisien pada pembakaran tuh perhatikan ya. Ini jadi tugas kalian membedakan yang satu dengan yang lainnya. Oke. Mungkin pertemuan kita demikian ya. Demikian. Dan nanti untuk memantapkan kalian ya pada konsep kalian adalah kalian perlu untuk latihan soal ya, perlu apa? Latihan soal dan dikumpulkan. Jadi ini bukan paksaan tapi adalah biar kalian lebih mantap dalam pemahaman. Insya Allah akan bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.